Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Bapak dan Ibu sekalian ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Mantap. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas yang kemarin sudah dikerjakan ya untuk tryout-nya. Jadi pada malam hari ini akan membahas dari soal nomor 1 sampai dengan 30. Nah, saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham ya terkait materi-materinya, kemudian sudah diaplikasikan juga, mungkin sudah ada yang kerja di rumah sakit, klinik, atau puskesmas ya. Jadi kita sifatnya mereview kembali terkait pembahasan tryout. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Nah, silahkan nanti di kolom chat diramaikan ya, Bapak Ibu kemarin jawabnya yang mana? A, B, C, D, atau yang E. Nah, di sini disajikan kasus Nyonya Ki berusia 55 tahun. Kemudian dirawat di rumah sakit dengan cholangiocarcinoma. Jadi ini adalah kanker di saluran empedu. Nah, hasil pengkajiannya, pasiennya tampak lemas, ya, mengeluh nyeri pada abdomen yang menjalar ke punggung. Jadi di sini perawatnya sedang memberikan transfusi darah. Nah, perawat sedang mengidentifikasi produk darah. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, ada B, E, D. Nah, di sini terkait prosedur transfusi darah ya. Dan didapatkan sebelumnya bahwa pasiennya ini lemas dan mengeluhkan nyeri yang menjalar ke punggung. Jadi tindakan yang paling tepat selanjutnya dilakukan itu apa gitu ya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu terkait prosedur transfusi darah. Nah, pasti sudah clear ya semuanya terkait prosedur transfusi. Yang pertama, jelaskan prosedur kepada klien. Sudah pernah diberikan transfusi darah atau belum? Kalau sudah pernah, reaksinya itu bagaimana? Kemudian, karena sudah diedukasi, nah nanti meminta klien untuk melaporkan apabila ada menggigil, sakit kepala, gatal, atau ruam. Kemudian, sudah ada penandatanganan inform consent. Lalu cuci tangan, ini menurut Kemenkes dan WHO, ada 6 langkah cuci tangan. Kenakan handscoon, kemudian pasang selat IV dengan menggunakan kateter. Nah, ini yang selang infusi yang ada filternya itu ya. Kemudian pasang norman salin, identifikasi produk darah, dan pastikan kliennya benar. Identifikasi ini menggunakan minimal 2 identitas. Nah, dicocokkan kodenya, biasanya ada kode produk darahnya dengan inform konsennya, dengan nomor rekam medik pasien. Nah, itu harus benar-benar pas gitu ya. Kemudian ukur tanda vital kliennya itu berapa. Nah, selanjutnya berikan dulu larutan normal salin, kemudian berikan transfusi secara perlahan. Nah, kemudian atur kecepatannya. Yang pertama 2 mili per menit untuk 15 menit pertama.
Nah, ini harus berada di samping klien. Tujuannya apa? Tujuannya agar apabila kliennya ada menggigil atau ada ruam, nah itu nanti bisa langsung di stop ya untuk pemberian transfusinya. Nah, lalu kemudian monitor setiap 5 menit dan selanjutnya ukur setiap jam. Pertahankan kecepatan infus, lepas dan buang sarung tangan, dan cuci tangan. Oke, jadi kalau pada soal yang tadi perawatnya sudah melakukan identifikasi produk darah gitu ya. Berarti selanjutnya yang dilakukan adalah mengukur tanda-tanda vital dasar klien. Oke, ada temperaturnya kalau tinggi bahaya, betul sekali. Harus memperhatikan suhunya berapa, suhu tubuh pasiennya. Sudah dimulai ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, mantap Kak. Baik. Soal nomor 1 clear ya? Clear untuk prosedur transfusi darah. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, di sini terkait inkontinensia urin. Nah, oke, di sini Nyonya W 70 tahun ya, menjadi perbincangan beberapa pegawai panti Breda karena beliau mengompol di depan kamar penghuni lain dan di depan toilet. Nah, setelah dikaji ternyata Nyonya W sudah berusaha untuk BAK di toilet, tetapi baru sampai pintu sudah ngompol duluan. Nah, ternyata Nyonya W ini mengalami gangguan penglihatan. Nah, diagnosis keperawatan ya yang dialami Nyonya W itu apa? Dari Kak Faisal, oke. Ada yang juga. Nah, mari kita bahas untuk inkontinensia urin. Nah, kalau inkontinensia urin ini ada beberapa jenis-jenisnya ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, ada yang berlanjut. Berlanjut. Oke. Inkontinensia urin berlanjut berarti ini urinnya terus keluar. Jadi memang fungsi BAK-nya ini sudah tidak berfungsi. Kemudian sphincternya ini sudah tidak berfungsi sehingga harus dibantu dengan kateter atau diapers ya, atau popok gitu ya. Nah, jadi harus dipasang kateter atau diapers karena fungsi BAK-nya memang sudah hilang. Sphincternya tidak berfungsi, ini yang berlanjut. Nah, kemudian yang kedua ada refleks. Nah, kalau refleks ini berarti refleks BAK-nya sudah menurun. Efek BAK-nya menurun, tetapi sesekali masih terasa. Biasanya pada kondisi pasien dengan cedera tulang belakang. Kemudian pada ibu dengan trimester 3 kehamilan. Nah, ini biasanya mengalami inkontinensia urin refleks. Fungsi BAK-nya menurun, tetapi masih sesekali terasa. Kemudian yang ketiga ada urgensi. Urgensi. Nah, kalau urgensi berarti begitu kebelet tidak ada waktu untuk ke kamar mandi. Fungsi BAK-nya masih bagus, tetapi
nggak ada waktu ya untuk ke kamar mandi. Biasanya kamar mandinya terlalu jauh atau tidak ada kamar mandi. Nah, ini urgensi urgent gitu ya. Kemudian yang keempat, ada berlebih. Berlebih. Nah, kalau berlebih ada distensi vesika urinaria. Jadi pada orang yang anyang-anyangan, nah BAK-nya itu sedikit menetes. Nah, ini termasuk pada inkontinensia urin berlebih. Nah, kemudian ada inkontinensia urin stres. Nah, kalau stres berarti ada tekanan pada abdomen. Maksudnya gimana? Berarti ada tekanan, bisa karena pasiennya ketawa terbahak-bahak kemudian ngompol. Nah, pasiennya batuk kemudian ngompol. Nah, ini karena ada tekanan di abdomen, terus kemudian pasiennya ngompol. Nah, ini masuk ke inkontinensia urin stres. Kemudian yang terakhir ada inkontinensia urin fungsional. Nah, kalau fungsional ini fungsi BAK-nya masih bagus, tetapi ada sesuatu yang menghambat. Nah, ada sesuatu yang menghambat pasien ini terlambat ke kamar mandi. Contohnya pada pasien dengan kursi roda. Kemudian pasien dengan fraktur kaki ya, sehingga memakai kruk. Kemudian pasien dengan gangguan penglihatan. Nah, ini termasuk dalam inkontinensia urin fungsional. Nah, coba kita lihat ke kasus. Klien mengatakan bahwa ia sudah berusaha BAK di toilet. Berarti sebenarnya lansia tersebut masih merasakan adanya rangsangan mau BAK gitu ya. Berarti fungsi BAK-nya ini masih normal, tetapi karena mengalami gangguan penglihatan, baru sampai di pintu toilet sudah ngompol. Nah, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang gitu ya. Oke, dari Pak Husnul. Stres. Nah, kalau yang stres, berarti ada tekanan di abdomen. Contohnya pasiennya ini tertawa terbahak-bahak. Nah, kemudian ada batuk, kemudian mengompol. Nah, ini masuk ke dalam inkontinensia urin stres. Itu ya, Pak ya? Oke, clear ya Bapak Ibu ya untuk inkontinensia urin. Kalau kita bahas lagi, yang pertama ada berlanjut. Kalau stres efek rembun nggak turun-turun, betul. Nah, kalau yang berlanjut, itu ya, yang berlanjut, fungsi BAK-nya sudah tidak ada, atau fungsi sphincternya itu sudah tidak berfungsi. Jadi, pasiennya butuh kateter, butuh pampers. Nah, kemudian yang kedua, refleks. Nah, kalau refleks, fungsi BAK-nya menurun. Bukan nggak ada, tapi menurun. Nah, contohnya pada pasien yang cedera tulang belakang, kemudian ibu hamil trimester 3. Nah, ini refleks. Kemudian yang ketiga, urgensi. Urgent nih, urgent. Berarti fungsi BAK-nya masih bagus, tapi nggak ada waktu untuk ke kamar mandi. Jadinya ngompol gitu. Kemudian yang keempat, berlebih. Nah, kalau berlebih, ini ada distensi vesika urinaria. Contohnya pada pasien yang anyang-anyangan. Jadi urinnya itu menetes sedikit-sedikit. Nah, ini berlebih. Yang kelima, stres. Nah, tadi ada tekanan abdomen, tertawa, batuk, jadi ngompol. Kalau fungsional, BAK-nya bagus, masih berfungsi. Nah, ini karena ada faktor yang menghambat.
Contohnya gangguan penglihatan, kemudian pasien dengan kursi roda, lalu ada pasien dengan fraktur yang menggunakan grab. Inkontinensia berlanjut bisa termasuk lansia, bisa ya, karena inkontinensia berlanjut ini fungsi BAK-nya sudah tidak ada, sphincternya sudah tidak berfungsi. Jadi pasiennya butuh dipasang kateter atau pampers. Itu ya. Clear ya Bapak Ibu untuk inkontinensia urin. Bisa dilanjutkan ya. Untuk soal ketiga. Oke. Lanjut. Oke, clear ya. Kita lanjutkan. Mantap, Kak Nuris. Nah, soal ketiga. Ini terkait tindakan keperawatan apa yang paling tepat. Kalau ditanyakan tindakan keperawatan apa yang paling tepat, kita harus mencari diagnosisnya apa dulu ya. Oke. Tuan L, 30 tahun, post-op appendektomi. 1 hari yang lalu, baru 1 hari yang lalu. Pasien tampak meringis kesakitan. Keluhkan nyeri skala 6 hilang timbul pada perut kanan bawah seperti ditusuk-tusuk. Memberat jika digunakan bergerak untuk meluruskan kaki. Oke, diagnosisnya apa kira-kira ini Bapak Ibu? Nyeri. 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 Diagnosisnya nyeri post-op appendektomi 1 hari. Berarti nyeri akut. Akut. Kalau nyeri akut kurang dari 3 bulan. Kalau nyeri kronis lebih dari 3 bulan. nyeri kronis. Nah, pengangkatan diagnosis nyeri harus ada indikator PQRS. RST. Betul, mantap ya. P apa Pak? P Proporsional. provokator, betul. Provok atau provokator. Problem juga bisa, provokator juga bisa. Karena ini ada appendektomi, post-op appendektomi, dan memberat jika bergerak atau meluruskan kaki. Q apa Q? Quality. Quality. Nah, kalau pada soal ini kualitasnya yang mana? Yang memberat jika digunakan untuk bergerak. yang ini ya, tertusuk-tusuk, berat jika. Nah, tertusuk-tusuk, teriris-iris, remas-remas. Nah, itu quality. R apa, Bu? R? Region. Regionya di perut kanan Perut kanan bawah. mantap. S? Skala. Skala di sini adalah 6. 6. Nah, kalau skalanya kurang dari 5, diberikan terapi non-farmakologis. Kalau lebih dari sama dengan 5, diberikan terapi farmakologis atau diberikan analgesik. Ya, lulus semua ini ya. Oke. Amin. Yang terakhir adalah Time. Waktunya. Kalau di soal ini berarti hilang timbul. Hilang timbul. Sudah ada ya ini indikator PQRST, berarti fix diagnosis yang diangkat adalah nyeri akut. Karena kurang dari 3 bulan. Betul jawabannya ya. Ya. Terapi analgesik. Oke, mantap ya soal nomor 3. Clear ya Bapak Ibu, bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, ini terkait irigasi kandung kemih tertutup.
Nah, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Gitu. Tuan A 50 tahun dirawat di rumah sakit post-op TURP. Nah, perawat akan melakukan irigasi kandung kemih selama 2 kali 24 jam secara kontinu. Nah, kalau ada soal apakah tindakan selanjutnya, langsung saja ya, kita lihat yang ini. Perawat telah memasang konektor Y steril ke kateter double lumen. Nah, jawabannya ada yang D, ada yang E. Biasanya soal-soal tindakan selanjutnya. Nah ini sering muncul ya. Nah, oke, ini adalah prosedur irigasi dari kateter tertutup. Yang pertama sudah pasti, identifikasi dulu. Jelaskan tujuan, siapkan alat, privasi ya, posisikan pasien. Nah, setelah diposisikan lalu mencuci tangan 6 langkah. Betul, jangan lupa. Biasanya juga ditanyakan ini prosedur cuci tangan 6 langkah yang tepat itu seperti apa. Nah, lalu gunakan sarung tangan bersih, hubungkan selang infus irigasi dengan larutan irigasi dan bilas dengan larutan. Nah, harus tetap dijaga agar ujungnya tetap steril. Nah, yang tadi perawatnya sudah melakukan ini ya, memasang konektor Y ke kateter lumen ganda. Jadi selanjutnya adalah yang ini, menghubungkan selang irigasi ke port cairan pada kateter 3 cabang dan lakukan irigasi. Oke, clear ya Bapak Ibu untuk soal nomor 4. Kalau ini soal terkait prosedural ya. Prosedural teknis. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada keperawatan maternitas. Nyonya P 25 tahun. Nah, ini kehamilan pertama ya. Gestasi 1. Partusnya 0, abortusnya 0. Mengeluh BAB. Sudah trimester 3. Nah, berarti ini ada belit ya, konstipasi. Oke, mantap. Jawabannya sudah betul semua ya. Nah, ya. Banyak makanan Terserat. berserat. Oke, untuk ibu yang mengalami masalah sembelit. Oke, di sini ada beberapa intervensi lain yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan minum banyak air putih, jus jeruk, atau yogurt. Yang kedua dengan yang tadi mengonsumsi makanan yang berserat. Konsumsi kacang-kacangan, sayur hijau, buah gitu ya. Kemudian lakukan olahraga atau senam hamil ya, olahraga ringan. Lalu yang terakhir konsultasi. Nah, ini adalah intervensi yang diberikan kepada ibu trimester 3 yang mengalami kesulitan BAB. Oke, jawabannya yang A, betul sekali. Menyarankan ibu untuk banyak makanan berserat. Nah, lanjut. Untuk soal jenis kontrasepsi. Di sini, Nyonya K, B1, P2, A0. Nah, dengan keluhan mules dan keluar lendir. Pemeriksaan sudah masuk pembukaan 2. Nah, oke. Ingin tetap menyusui anaknya ya. Membatasi kehamilan, tidak mau kontrasepsi yang sifatnya rutin. Betul, jawabannya yang B, IUD. Ini ada beberapa jenis metode KB pasca persalinan. Ya, ada yang non-hormonal, ada yang hormonal. Biasanya kalau yang
ingin tetap menyusui dan tidak mempengaruhi ASI, berarti diberikan yang non-hormonal yang ini ya. Oke, ada metode aminorlaktasi, ada pakai kondom, ada alat kontrasepsi dalam rahim, atau yang tadi IUD, kemudian ada kontrasepsi mantap, nah tubektomi atau vasektomi. Nah di sini kalau pil yang hormonal itu ada progestin dan kombinasi. Jadi kalau pilnya itu mengandung progestin, maka dapat mempengaruhi ASI ibu. Jadi tidak dianjurkan ya untuk metode KB yang hormonal pada ibu yang menyusui. Nah, pada kasus yang tadi, ibunya ingin membatasi kehamilan setelah melahirkan, ingin tetap menyusui, ya, tapi tidak mau kontrasepsi yang sifatnya rutin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang IUD. Oke, karena di sini non-hormonal ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 7. Nah, ini adalah tentang perawatan WSD atau water seal drainase. Pasti sudah clear semua ya untuk perawatan WSD. Apakah tindakan selanjutnya? Nah, pokoknya kalau ada soal apakah tindakan selanjutnya, langsung saja dicari perawatnya ini melakukan apa dan apa yang sudah dilakukan. Pasiennya terpasang WSD. Saat ini perawat melakukan perawatan WSD. Perawat telah memposisikan pasien. Nah, jadi setelah diposisikan, apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Nah, B, betul sekali jawabannya yang B, memasang handscone. Oke, yang ini ya, sudah memposisikan kliennya semivolar pada pneumotoraks atau volar pada hemotoraks. Nah, di sini pasiennya dengan pneumotoraks. Berarti semivolar atau volar, Bapak Ibu? Pneumotoraks dengan posisi semivolar. Betul, semivolar. Kalau yang hemotoraks menggunakan posisi volar. Oke. Jadi setelah diposisikan langsung memakai handscone atau sarung tangan. Oke, clear ya Bapak Ibu ya untuk tindakan selanjutnya. Oke, suaranya putus-putus. Apakah suara saya sudah jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas. Oke, mantap. Aman. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 8. Nah, ini terkait diagnosis keperawatan. Tuan A 27 tahun dibawa ke IGD dengan fraktur terbuka femur dextra. Berarti ada perdarahan masif. Darahnya keluar ya, keluar terus karena frakturnya terbuka. Nah, pasien mengalami penurunan kesadaran, tampak lemas, GCS-nya 12. Nah, tekanan darahnya hipotensi. Nadinya naik, nafasnya normal ya. Kemudian suhu CRT-nya
lebih dari 2 detik, akralnya dingin, basah. Nah, perdarahan sebanyak 1.100 cc. Jadi masalah keperawatan yang dialami oleh pasien sudah pasti ada resiko shock. Kenapa ada resiko shock di sini? Ada hipovolemia, ada hipotensi, kemudian ada perdarahan masif dari fraktur terbukanya, CRT-nya memanjang ya lebih dari 3 detik, akralnya dingin dan basah, perdarahan arteri 1.100 cc. Nah, ini kehilangan banyak cairan atau kehilangan banyak darah, sehingga masalah keperawatan yang utama adalah resiko shock. Oke. Ya, kenapa tidak hipovolemia ya? Nah, kalau hipovolemia sebenarnya juga betul. Nah, betul sekali. Jawabannya juga benar ya. Hipovolemia ini juga benar. Tetapi biasanya kalau sudah ada perdarahan yang masif, nah ini biasanya terjadi risiko shock. Jadi kita harus mencegah tanda-tanda mencegah terjadinya shock. Tuh, coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, ini ada SDKI-nya. Nah, kalau risiko shock berarti risiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Nah, di sini ada faktor risikonya, ada hipotensi, kemudian ada perdarahan. Nah, ini termasuk dalam risiko shock ya. Jadi memang untuk kasus ini lebih ditonjolkan pada resiko shock-nya Bapak Ibu ya. Kalau untuk hipovolemia ini juga benar sebenarnya karena mengalami hipotensi ya, kemudian cairannya juga keluar banyak. Tetapi yang lebih advance lagi dari hipovolemia adalah terjadinya resiko shock. Jadi upaya perawat untuk mengatasi agar pasiennya ini tidak terjadi shock yang berlebihan gitu ya. Semoga menjawab ya. Coba nanti kita bahas lagi terkait diagnosis yang hipovolemia. Oh, kalau resiko shock kan di sini ada perdarahan yang masif, sehingga terjadi banyak perdarahan. Oke, coba nanti kita bahas lagi ya untuk detailnya dari masing-masing diagnosis ini. Akhir. Oke, gitu ya Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu untuk soal nomor 9. Nanti kita bahas lagi untuk perbedaan dari masing-masing diagnosisnya ini. Itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk soal yang nomor 9. Apa mau langsung dibahas aja ini? Bentar. Biar nggak ketinggalan ya. Saya ada materinya. Bikin stop screen dulu. Oke. Nah, sudah terlihat belum ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah, oke. Siap, jadi ini untuk proses penegakan diagnosis ya. Kalau diagnosis ada diagnosis yang aktual, resiko, dan promkes. Betul sekali yang tadi ya. Kalau aktual memang sudah ada masalahnya, tanda gejala mayor minornya sudah jelas. Kemudian untuk diagnosis resiko ini masih beresiko. Kalau promkes berarti tinggal
tingkatkan saja karena sudah sehat. Nah, ini terkait pada sistem kardiovaskuler dulu ya. Nah, di sini ada intoleransi aktivitas. Nah, kalau intoleransi aktivitas, berarti di sini pasiennya mengalami kelelahan atau ada perubahan, baik itu frekuensi jantung atau frekuensi nafas, setelah beliau itu melakukan kegiatan yang ringan atau kegiatan yang seharusnya tidak lelah, tidak capek gitu ya, tapi malah sesak nafas, malah frekuensi jantungnya meningkat. Nah, ini masuk ke dalam intoleransi aktivitas. Nah, yang tadi ada nyeri akut. Kalau nyeri akut, nyerinya kurang dari 3 bulan, ada indikator PQRST. Betul. Kemudian penurunan curah jantung. Nah, kalau penurunan curah jantung berarti pompa jantungnya ini tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan dari metabolisme tubuh gitu ya. Nah, ada tanda dan gejalanya, ada bradikardi, takikardi, aritmia. Nah, preloadnya ada edem, distensi vena jugular. Kemudian ada CRT lebih dari 3 detik. Nah, yang paling ada paling menjadi kata kunci untuk menegakkan diagnosis penurunan curah jantung adalah ini, penurunan ejection fraction. Ada suara S3, S4. Nah, kalau ada penurunan ejection fraction, pasti diagnosisnya adalah penurunan curah jantung. Nah, ini untuk sistem kardiovaskuler, intoleransi aktivitas, pasien melakukan aktivitas ringan, tapi yang seharusnya dilakukan oleh orang sehat itu nggak apa-apa, tapi pasiennya malah sesak nafas, malah detak jantungnya meningkat. Nah, ini intoleransi aktivitas. Penurunan curah jantung, ada penurunan ejection fraction, ada edem, distensi vena jugular, ada juga suara jantung S3, S4. Nah, selanjutnya pada sistem pernafasan. Nah, kalau ini di sistem pernafasan, perbedaannya apa dari masing-masing diagnosis ini ya? Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, berarti ada sumbatan, ada ketidakpatenan jalan nafas yang membuat jalan nafas pasiennya ini terganggu atau ada obstruksi. Biasanya ada, ya ini ada suara-suara nafas yang abnormal, ada wheezing, ada ronki, ada stridor, ada snoring, Gagling. ada gargling. Nah, kalau ada suara nafas yang abnormal ini, maka diangkatlah bersihan jalan nafas tidak efektif. Wheezing, ronki. Nah, ini diatasi dengan cara pemberian apa, Bu Ibu? Nebul, inhalasi. Betul, nebul, inhalasi. Kemudian kalau gargling diatasi dengan Suction. suction, mantap ya. Kalau snoring atau lidah jatuh ke belakang, pasang opa. Kalau pemasang opa berarti refleksnya ada atau tidak? Tidak. Yang negatif, betul. Kalau refleksnya positif diberikan MPA. betul. Kemudian kalau stridor pasang ETT. ETT, tidak meninggalkan tracheostomi. Nah, ini ya. Kalau ada kata-kata ini ya, obstruksi jalan nafasnya tidak paten, ada suara nafas abnormal, kita angkat bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian pola nafas tidak efektif. Nah, kalau pola nafas tidak efektif, berarti di sini ada penggunaan otot bantu jalan nafas, kemudian ada retraksi dinding dada, ada pola nafas yang abnormal, takipneu, bradipneu,
Kussmaul, jenis Stokes. Nah, pola nafasnya abnormal, penggunaan otot bantu, retraksi dinding dada, fix kita angkat, gangguan pola nafas tidak efektif. Yang terakhir, gangguan pertukaran gas. Berarti yang kita cek adalah nilai pH, nilai AGD-nya abnormal ya, asidosis, alkalosis, kemudian PCO2-nya abnormal, HCO3-nya abnormal. Jadi kalau ada pH yang abnormal, kita angkat gangguan pertukaran gas. Oke, clear. Untuk sistem pernafasan, bersihan jalan nafas tidak efektif, ada obstruksi, pola nafas tidak efektif, ada pola nafas yang abnormal, bradipneu, takipneu, ya. Kalau gangguan pertukaran gas, berarti ada pH-nya yang Hidronya yang Oke, nah selanjutnya dari sistem pencernaan. Nah, kalau sistem pencernaan ada defisit nutrisi. Defisit nutrisi kita angkat apabila ada penurunan berat badan minimal 10% di bawah rentang ideal. Jadi misal di kasus sudah disajikan berat badannya segini menjadi segini sehingga turun 10%. Nah, ini diangkatlah defisit nutrisi. Selanjutnya hipovolemia yang tadi ya. Hipovolemia berarti ada kekurangan cairan. Nadinya remah, kemudian frekuensi nadinya naik, tukur kulitnya menurun, urinnya menurun ya. Kemudian membran mukosanya kering. Nah, ini yang menjadi tanda-tanda dari hipovolemia. Oke, kemudian nyeri akut. Nah, nyeri akut yang tadi nyerinya 3 bulan, PGR-ST. Pokoknya kalau ada PGR-ST dianggaplah nyeri. Kemudian hipervolemia atau kelebihan cairan. Nah, berarti banyak cairannya dalam tubuh. Ada edem, asites, ada berat badannya naik karena penumpukan cairan gitu ya. Biasanya ada kardiomegali, hepatomegali. Nah, ini hipervolemia. Oke, gitu ya. Ini untuk sistem pencernaan, ada defisit nutrisi, berat badan turun 10% tentang ideal. Hipovolemia, kalau ada penurunan tukur, urinnya menurun. Nah, kemudian ada membran mukosanya nyeri, nggak kering. Nah, hipovolemia dan nyeri akut. Betul, ada nyeri ya Pak di sini. Oke, lanjut ada sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan yang tadi sudah dibahas ada inkontinensia urin. Sudah clear ya, ada beberapa jenis inkontinensia urin. Nah, selanjutnya di sini ada yang secara umum. Ada retensi urin. Nah, kalau retensi urin, ini ada distensi vesika urinaria, ada disuria, ada anuria. Kemudian ada gangguan eliminasi urin. Ada urgensi, dribbling, nokturia, sering BAK. Nah, kemudian tidak tuntas BAK-nya. Nah, ini kalau secara umum, secara general. Nah, kalau di kasus sudah dijelaskan secara rinci ya, penyebab dari inkontinensianya urin itu apa yang tadi kita sudah belajar dan mereview bersama. Ada yang urgensi, ada stres, ada fungsional ya. Nah, itu langsung saja kita pilih yang inkontinensia urin. Kemudian ada nyeri akut, ada hipervolemia yang sama. Nah, selanjutnya ada sistem integumen. Nah, kalau sistem integumen, pertama ada hipovolemia, ya, kemudian ada nyeri akut, ya, dan juga gangguan integritas kulit atau jaringan. Nah, di SDKI ada ataunya, gitu ya. Ada ataunya. Jadi tinggal dipilih salah satu. Kalau gangguan integritas kulit, berarti hanya terbatas pada dermis dan epidermis. Nah, kalau
diangkat gangguan integritas jaringan, berarti sudah lebih dalam lagi ya, sudah lebih dalam lagi, sudah masuk ke tendon, sudah masuk ke tulang ya, sudah masuk ke membran mukosa. Itu ya Bapak Ibu untuk perbedaan masing-masing diagnosis dari kata-kata kuncinya. Semoga mereview kembali. Saya end show dulu. Oke, nah, jadi pada soal ini memang kita lebih fokus untuk masalah keperawatan yang utama adalah yang risiko shock karena ada perdarahan masif dan ada tanda-tanda gejala lain ya, hipotensi, TT lebih dari 3 detik, akalnya dingin dan lain-lain. Oke. Ya, nanti akan di-share dalam bentuk rekaman Zoom ya, Kak ya. Macam-macam inkontinensia urin. Oke, tadi sudah dibahas ya dari Kak Fathahilah untuk jenis-jenis dari inkontinensia urin. Nah, nanti mungkin bisa dilihat kembali untuk rekaman Zoom-nya. Oke, Kak, kita next. Kak, nih, lanjut ya. Soal nomor 9. Nah, ini terkait MTBS. Manajemen terpadu balita sakit. Mantap, jawabannya kompak sekali ya. C. Campak dengan komplikasi berat. Nah, ini dia. Kalau di MTBS, pasti ada banyak sekali ya ini ya. Materinya. Ya, yang salah satunya di sini ada roti, resep, Pak. Nah, di sini ada yang terkait demam. Nah, ada juga nanti yang terkait dehidrasi. Nah, bisa di-download ya MTBS di Google ya Bapak Ibu ya. Nah, pada soal ini disajikan data ada demam, batuk, pilek sejak 4 hari yang lalu. Matanya keruh, terdapat luka luas pada mulut dan tampak ruam. Suhunya 38,9 ya, luar biasa. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah ini. Lihat dan periksa. Apakah tanda-tanda yang muncul? Apakah ada kaku kutub? Apakah ada tanda-tanda demam oleh bakteri ya? Apakah ada tanda-tanda campak, ada ruam, atau ada batuk, pilek, dan mata merah? Nah, di sini untuk mengklasifikasikan apakah ada penyakit dengan demam, kemudian ada malaria, atau mungkin malaria tapi bukan demam, dan jenis-jenis demam yang lain. Nah, jika anak menderita campak, kita lihat apakah ada luka di mulut. Nah tadi ya, pada kasus apakah ada? Nah, ada ya, ada terdapat luka yang luas pada mulut. Nah, jadi lalu apakah ada keruh? Nah, di sini tampak mata keruh. Nah, di sini sudah pasti jawabannya yang ini tampak dengan komplikasi berat karena ada tanda bahaya umum, ada kekeruhan pada kornea, ada juga luka di mulut. Nah, ini termasuk dalam campak dengan komplikasi berat. Nah, kalau indikasi campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut, berarti hanya salah satu. Apakah matanya ini keruh atau ada
luka pada mulut saja. Jadi satu. Kemudian yang terakhir ada campak. Sekarang dan 3 bulan terakhir. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Betul sekali, campak dengan komplikasi berat karena ada mata yang keruh dan juga luka yang luas di area mulut. Oke, kita next. Nah, ini pasti jawabannya benar semua kemarin ya. Ada suspek apendisitis, usus buntu. Apakah pengkajian lanjutan pada pasien tersebut? D. D, mantap Pak ya. Palpasi titik McBurney, betul sekali. Jawabannya yang D. Nah, PR-nya di manakah titik McBurney? Nah, di sini ya. Ini adalah titik, betul Pak ya. 2/3 dari umbilikus ke sias atau asis. Superior iliaca spina. Spina iliaca terusnya. Spina iliaca anterior superior. Kalau bahasa Indonesianya sias. Kalau bahasa Inggrisnya asis ya. Anterior superior iliac spine. 2/3-nya. Nah, 2/3 dari sini. Dari umbilikus ke sias atau asis. Nah, kadang-kadang ada yang dibalik. Kalau dibalik berarti 1/3 dari sias atau asis ke umbilikus. Nah, ini yang kadang-kadang mengecoh ya. 2/3 umbilikus ke sias atau asis atau 1/3 dari sias ke umbilikus. Oke, ini untuk titik McBurney. Jadi pada suspek apendisitis dipalpasi titik McBurney. Kalau ada nyeri berarti terindikasi apendisit. Oke, lanjut. Nah, ini terkait evaluasi kriteria hasil yang diharapkan. Seperti biasa, kalau kriteria hasil kita harus tahu diagnosisnya. Nah, apakah gerangan ini diagnosisnya? Sudah jelas sekali ya. DM. GDS-nya 276. Apa Pak berarti? Ketidak. Kadar gula darah pasien membaik. C jawabannya. Diagnosisnya ketidakseimbangan gula darah. Keseimbangan Stabilan kadar Gula darah. gula darah titik 2 hiperglikemi. Oh, Kak Ahmad, hiperglikemia. Sehingga kriteria hasilnya berarti GDS-nya membaik. Oke, clear ya? Jawabannya yang C. Kalau ditanyakan kriteria hasil, kita harus tahu diagnosisnya itu apa. Jadi kita lebih mudah untuk menentukan kriteria hasilnya. Oke, ini kalau GDS lebih dari 200. Oke, lanjut. Nah, ini terkait fase penyembuhan luka. Sudah post-op apendektomi hari keempat. C. Apa Pak? C, mantap. Ada proses inflamasi. Nah, ada tanda-tanda Kemerahan. infeksi apa saja? Rubor, Rubor, hamor, tumor, dolor, tumor, terakhir fisiolaisa. Nah, rubor apa Bu? Berarti ada red, kemerahan, kalor,
Panas. Berarti Panas. ada Panas. panas, hangat, dolor, nyeri. Nyerinya. Oh, tumor berarti Benjolan. Jalan. luka, betul. Bengkak benjolan. atau benjolan. Munculaisa berarti Gangguan Kehilangan fungsi. gangguan fungsi. fungsi lokal ya, pada daerah tersebut. Oke, jadi di sini ada tanda-tandanya kemerahan, bengkak, hangat. Nah, pasti ada proses inflamasi. Betul. Nah, ini dia Karena 4, masih hari keempat. betul, 4 fase dari penyembuhan luka atau wound healing. Nah, sekarang untuk wound healing menggunakan prinsip MOIS. MOIS atau prinsip lembab. Betul, Bu, mantap. Menggunakan prinsip lembab. Nah, yang pertama ada proses homeostasis. Homeostasis dari mulai ada luka sampai stop bleeding atau perdarahannya berhenti. Stop bleeding. Nah, setelah pendarahannya ini berhenti, akan dilanjutkan ke proses inflamasi yang tadi ya, pembentukan framework atau vessel growth. Ya, jadi di sini pembuluh darahnya akan melebar. Pembuluh darahnya akan melebar, banyak suplai darah yang mengalir ke area luka. Nah, jadinya ada bengkak, ada merah, teraba, hangat karena pembuluh darahnya melebar. Kemudian selanjutnya ada proliferasi dan granulasi atau granulasi. Nah, berarti ini wound-nya atau lukanya sudah tertutup. Jadi sudah ada jaringan parut pada luka. Produksi kolagennya meningkat ya pada area luka tersebut. Kemudian yang terakhir ada proses remodeling atau maturasi. Kalau remodeling atau maturasi ini kan lukanya sudah tertutup, tetapi masih berproses penyembuhannya sampai 2 tahun. Nah, sehingga sering terasa lukanya itu gatal, tegang, atau kerut. Nah, ini terjadi proses remodeling atau maturasi. Ya, clear pokoknya kalau hemostasis sampai berhenti itu perdarahannya, inflamasi tadi ada dolor, kalor, tumor, munculaisa. Nah, itu ada proses inflamasi di sana. Proliferasi, granulasi, lukanya sudah menutup, ada jaringan parut. Remodeling dan maturasi, ada proses penyembuhan yang berlanjut sampai 2 tahun. Oke, clear ya untuk 4 fase penyembuhan luka. Kita lanjut soal nomor 13. Nah, ini fasenya dengan penurunan kesadaran, somnolen. GCS-nya somnolen. Kemudian, nah, langsung ya, GDS-nya 50. Apakah tindakan perawatan yang dilakukan? Mantap ya. Jawabannya yang A. Dextrose 40%. Karena pasiennya tidak sadar atau ada penurunan kesadaran yang somnolen. Nah, diberikan berapa flash? Dextrose 40%-nya, Bapak Ibu. 1, 2, atau 3? 2, betul ya. 2 vaksin atau 2 bolus. Nah, ini ya. Jadi, kalau ada pasien yang hipoglikemia, kita cek apakah pasiennya ini sadar atau penurunan kesadaran. Kalau pasiennya sadar, diberikan tadi cairan larutan gula biasanya. Ya,
larutan gula, disuruh minum. Kalau ada penurunan kesadaran, nah tergantung ini berapa kadar glukosanya. Kalau di bawah 30, berikan dextrose 40% 3+. 30 sampai 60 berikan 2 flash. Nah, 60 sampai 100 berikan 1 flash. Nah, karena pada soal 50 betul sekali jawabannya adalah injeksi dextrose 40% 2 flash. Oke, lulus semua ya jawabannya yang A. Oke, lanjut berarti ya. Maternitas laki. Berapakah usia gestasi pada kasus tersebut? Minggu. 32 minggu. Menyaki 25 tahun datang Natal. Menyaki mengatakan 32 minggu. betul sekali ya. 32 minggu ya, Bu ya. Karena di sini dicek fundus uteri. Pertengahan umbilikus sampai PX. Nah, ini dia ya. Pertengahan PX sampai umbilikus. Betul ya. 32 minggu. Nah, ini ya. Kalau sebelum 11 minggu, TFU-nya, fundusnya belum teraba. Kemudian kalau 12 minggu, 1-2 jari di atas simfisis pubis. Nah, kalau 16 minggu, antara simfisis sampai pusat atau umbilikus. 20 minggu, 3 jari di bawah umbilikus. 24 minggu berarti di tinggi pusat atau umbilikusnya. 32 minggu ini tadi ya, betul pertengahan PX sampai betul Ibu ya. Kemudian 36 berarti 3 jari di bawah PX. Betul. Kemudian 40 pertengahan antara PX dan pusat. Oke. Nah, jawabannya yang D. Nah, selain itu juga bisa pakai rumusnya McDonald. Nah, di sini sudah terukur. Biasanya diukur ya, TFU-nya berapa. Kalau mau dalam bulan, berarti dalam bulan Kali TFU. kali berapa, Bu? TFU dikali 2/7. 2/7. Betul, kali 2/7. Kalau diminta usia kehamilannya dalam minggu, 8 kali 7. 8 Kebalik, Bu. TFU Dikali dikali 8. 8/7. 8/7. Iya, kalau minggu. Oke, clear ya? Kalau di bulan, ini ya, dikali 2/7. Kalau minggu, dikali 8/7 untuk rumus McDonald. Oke, clear ya? Untuk TFU dan usia kehamilan. Bisa pakai yang kanan atau bisa pakai yang ini, rumus McDonald-nya. TFU-nya sudah dalam bentuk senti. Oke. Lanjut. Nah, ini keperawatan jiwa. Ya, jawab kuat. B. Di sini ditanyakan apakah fase bunuh diri yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, fase bunuh diri ada 3 ya. Ada 3 fase. Apa Pak? Fase yang pertama. Ancaman. Betul. Ada ancaman bunuh diri. Jadi sudah ada peringatan verbal atau non-verbal bahwa seseorang tersebut akan mempertimbangkan untuk bunuh
diri. Yang kedua ada upaya bunuh Oke. diri. Berarti Udah ada dilakukan. betul, sudah ada tindakan yang dilakukan untuk upaya bunuh diri. Nah, yang terakhir ada bunuh diri itu sendiri ya. Sudah melewati yang tadi. Ada tanda peringatan yang terlewatkan atau terabaikan. Nah, ada 3 fase bunuh diri. Nah, kalau pada fase ini berarti ada Isyarat. Isyarat ide bunuh diri. bisa ya, ini ancaman bunuh diri Ancaman. bisa, Nama fase lainnya. ide bunuh diri juga bisa. Pokoknya kalau fase bunuh diri ini ada 3. Yang pertama ancaman bunuh diri, kemudian ada upaya bunuh diri, dan bunuh diri itu sendiri. Oke, ini bisa 2 ini ya Bapak Ibu ya. A atau B, fase syarat. Oke. Coba kalau waham. Waham ada apa saja Bapak Ibu? Ada yang masih ya? Nihilistik itu tuh, Bu. Ya, Agama. ada paham kebesaran. Besaran. Agama. Paham agama. Paham agama. Waham somatik. Paham somatik. Kemudian ada paham curiga. Ada waham yang terakhir tadi ada Nihilistik. Nah, kalau kebesaran itu yang Merasa dirinya Merasa pejabat. jadi presiden. merasa dirinya presiden, wali kota gitu ya Pak ya. Kalau agama, Ustadz. Merasa dirinya Kiai. nabi, betul, wali songo. Kemudian somatik berarti menderita penyakit, berarti merasa sebenarnya dirinya tubuhnya sehat, tapi merasa sehat. dirinya ada penyakit. Curiga, berarti curiga ada yang mencederai, atau ada yang melukai, atau yang mau membunuh gitu ya. Nihilistik, merasa dirinya sudah meninggal. betul, meninggal ya. Oke, clear ya, paham. Nah, kalau halusinasi berarti melibatkan panca indera. Ada penglihatan, betul ya, pendengaran, penciuman ya. Tergantung panca indera. Nah, kalau ini yang resiko bunuh diri, memang untuk fase-fasenya ada ancaman, kemudian ada upaya, ada bunuh diri. Kayak itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Pemeriksaan rampel lead. Sudah sampai menghitung MAP. Nah, berarti selanjutnya yang dilakukan adalah D, tahan pompa. Pompa. Nah, di sini ada prosedurnya ya. Prosedur dari tes rampel lead. Seperti biasa, identifikasi minimal 2 identitas, periksa catatan medis, cuci tangan 6 langkah, lakukan prosedur, posisi, nah pasang manset, kemudian pompa. Nah, sampai batas rata-rata tekanan sistol dan diastolik. Nah, ini contohnya ada 85, tahan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, lepaskan pompa dan tunggu selama 2 menit, lalu hitung jumlah petekinya. Biasanya sudah diberi tanda ya. Tandanya bisa 2,5
2,5 kali 2,5 atau 5 kali 5. Nah, kalau gini 5 cm dikali 5 cm. Ada lebih dari sama dengan 10 jumlah PTQ. Kalau ini 2,5. Oke, jadi kalau di sini sudah dipompa ya sampai batas poin 80, maka selanjutnya yang dilakukan adalah yang menahan selama 5 menit. Yang clear ya Bapak Ibu ya. Yang ditahan selama 5 menit, setelah itu baru dilepaskan dan tunggu selama 2 menit. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Nah, ini terkait manajemen. Nah, apakah fungsi manajemen? Ya, fungsi yang dilakukan oleh KARU. Kepala ruang bedah di salah satu RSUP sedang melakukan rapat bulanan. Kepala ruang mengevaluasi penilaian kinerja di mana ditemukan 20 orang perawat memiliki kinerja dan standar profesionalisme yang baik sama bertugas. Nah, apakah fungsi yang dilakukan oleh kepala ruang tersebut? Oke. Di sini mengevaluasi penilaian kinerja. Berarti ada proses supervisi ya. Nah, jawabannya betul yang E, controlling. Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen. Nah, yang pertama ada planning atau merencanakan. Jadi di sini direncanakan apa yang ingin dilakukan untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian ada pengorganisasian. Jadi ada pengelompokannya itu bagaimana. Nah, ada penugasan di setiap kelompok. Kemudian pelaksanaan atau actuating. Berarti di sini menggerakkan anggotanya untuk melakukan yang sesuai tadi perencanaan dan sesuai tugas-tugas yang diberikan pada setiap kelompok. Dan terakhir ada controlling. Nah, kalau controlling berarti ini menjamin bahwa stafnya ini sudah melakukan sesuai dengan apa yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Nah, ada controlling, ada supervisi. Nah, ini masuknya ke pengendalian. Betul jawabannya yang E, controlling. Nah, kalau yang ini staffing, berarti penentuan jumlah staff. Nah, kalau penentuan jumlah staf untuk perbandingan perawat profesional dan vokasional, berapa berbanding berapa, Bapak Ibu? 55 banding 45. Betul, 55 dibanding 45. Nah, kalau di sini 20 orang, berarti yang profesional berapa, vokasional berapa? 5 kali 20 bagi 100 kali 20. Coret? 11 Betul. sama 9. 11 sama 9. 11 yang profesional, yang vokasional 9. Mantap ya. Proses staffing. Oke, lanjut. Nah, ini yang sering muncul. Analisis gas darah. Analisis gas darah, kita cek pH, cek HCO, 3, PCO2, dan riwayat penyakit. Oke. Nah, kita cek ya, pH-nya berapa
penyakitnya apa? PCO2, HCO3. Nah, yang menjadi dasar adalah nilai pH-nya. Yang normal itu berapa? Nilai pH normal adalah 7,35 sampai 7,35 sampai 7,45. 7,45. Nah, pada kasus ini 7,3. Kan pada sekarang. Berarti apa, Bu? 7,3 berarti asidosis. Dosis, mantap. Asidosis. Kemudian kita lihat penyakitnya apa? Ya, PPOK. PPOK. Berarti cenderung ke respiratorik. Betul, respiratorik. Kita cek PCO2 dan HCO3. Berapa? 24 dan 50. HCO3-nya HCO3-nya normal. Betul. HCO3-nya normal. PCO2-nya Berapa tadi? Tinggi. Naik. ya. Naik. Nah, kalau ada salah satu ya dari PCO2 atau HCO3 ini yang normal, kita angkat yang murni atau akut. Murni atau akut. Atau biasanya nggak ada ya, tidak terkompensasi. Jadi kita coret yang kompensasi ini. Udah dapat jawabannya ya, A ya. Asidosis respiratorik. Nah, kalau yang kompensasi yang gimana? Yang kompensasi naik turun cantik ya, naik turun. Normal. Jadi nggak ada yang normal. Nah, kalau nggak ada yang normal, entah itu PCO2 atau HCO3-nya ini nggak ada yang normal, semuanya naik atau turun, naik turun, naik turun. Nah, itu berarti ada proses kompensasi. Nah, kalau ada proses kompensasi, kita cek lagi pH-nya normal atau tidak. Nah, kalau ada proses kompensasi pH-nya sudah normal, berarti kompensasinya Penuh. betul. Nah, kalau pH-nya ini tidak normal, maka kompensasinya Bagian. sebagian. Betul ya. Nah, ini adalah cara memudahkan ya. Yang pertama cek pH-nya, asam atau alka. Yang kedua cek kecenderungan penyakitnya, apakah respiratorik ya, PPOK, COPD, pneumonia. Kalau metabolik biasanya CKD. Nah, ini metabolik. Kemudian cek PCO2 dan HCO3. Kalau pada soal tadi ada yang normal ya, salah satunya. Ada yang normal di HCO3 atau nanti ada yang normal di PCO2, maka kita langsung ambil yang murni atau yang akut. Kita coret yang kompensasi ini. Nah, itu yang salah satunya ada yang normal. Tapi kalau PCO2 dan HCO3-nya ini naik turun, ya nggak ada yang normal, pasti terkompensasi. Betul, pasti terkompensasi. Terkompensasi, pH normal berarti penuh, pH-nya abnormal ya, berarti sebagian. Nah, kalau di sini soalnya pH 7,3, pasien PPOK, HCO3-nya 20, bentar, PCO2-nya 50, HCO3-nya 30. Nah, kira-kira ini analisis gas darahnya apa, Bapak Ibu? Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke, mantap. Abnormal semua. Betul ya. pH-nya asidosis.
respiratorik. 7,3 berapa itu, Bu? HCO3-nya naik Naik. ya. PCO2-nya Naik. 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 Nah, pH-nya asam. Betul. Asidosis respiratorik terkompensasi Sebagian. sebagian ya. Gampang kan? Gampang ya. Untuk analisis gas darah. Jadi Gampang kalau biasanya Terserah nanti. nah, oke. Jadi untuk penjelasan terkait proses kompensasinya itu gimana? Nah, ASI alka CO2 HCO3. Jadi, kalau ada PCO2 yang naik, pH darah akan cenderung ke asam. Cenderung asam. Jadi kalau PCO2-nya ini naik, pH darah akan cenderung asam. Nah, padahal tubuh ini memiliki homeostasis ya. Jadi harus pH-nya ini harus normal gitu. Mau nggak mau harus normal ini. Kita bikin pH tubuhnya normal. Nah, sebagai bentuk kompensasinya, HCO3-nya dinaikkan. Nah, HCO3-nya dinaikkan, biar apa? Biar kalau HCO3-nya ini naik, darahnya akan cenderung ke basa. Nah, jadi di sini terjadi proses keseimbangan, terjadi proses kompensasi. Kalau CO2-nya itu tinggi ya, PCO2 darahnya itu tinggi, pH darah akan cenderung ke asam atau asidosis. Nah, kalau pH darahnya sudah cenderung ke asam, karena tubuh manusia ini mempertahankan keseimbangan ya, mau nggak mau ini pH-nya harus normal gitu. Maka bentuk kompensasinya adalah menaikkan HCO3. Menaikkan HCO3 biar apa? Biar pH darahnya itu basa. Nah, tadi kalau asam ketemu basa jadinya normal. Nah, itu adalah bentuk proses kompensasi yang ada di dalam pH tubuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga clear ya. Ada satu soal lagi terkait analisis gas darah. Nah, oke, apakah ini ya? Asidosis respiratorik Respiratorik Terkompensasi sebagian. terkompensasi sebagian. Oke, mantap. Cepat langsung ya. Terkompensasi sebagian. Betul sekali. Pokoknya kalau kita sudah tahu nilai-nilai normalnya ini dan mekanismenya yang tadi, cek pH-nya berapa? 7,3. Berarti asidosis. ARDS, respiratorik. Kemudian PCO2 HCO3-nya. PCO2-nya naik. Kemudian HCO3-nya juga naik. Nah, ini naik semua. Berarti ada proses kompensasi. Betul. Karena pH-nya ini asam, berarti kompensasinya sebagian, belum penuh. Oke, mantap ya. Untuk analisis gas darah. Clear ya Bapak Ibu ya? Ya, Mbak. Oke, luar biasa. Bisa kita lanjutkan berarti ya. Lanjut. Nah, ini. Di manakah titik McBurney yang tadi ya? Kanan bawah.
Kuadran kanan bawah abdomen. Tuh, kuadran kanan bawah 2/3 Umbilikus umbilikus sias. ke sias. Kalau dibalik berarti 3 sias umbilikus. Oke, ini ya biasanya mengecek. Oke, clear. Lanjut. Nah, ini juga sering. Terkait prinsip etik perawatan. Ini sudah lulus semua ini ya. Prinsip etik keperawatan. Sudah hafal. Fidelity, menepati janji. Betul, menempati janji karena kembali menemui anak. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk prinsip etik keperawatan. Yang pertama ada otonomi. Memberikan hak pasien untuk memilih tindakan yang diberikan kepadanya, gitu ya. Beneficent. Berbuat baik. Buat baik. Nah, buat baik kan banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi pada konteks etika keperawatan, berbuat baiknya adalah berbuat baik untuk memenuhi kebutuhan pasien. Betul. Misal pasiennya ini untuk perawatan diri, sehingga pasiennya memenuhi kebutuhan perawatan diri pasien. Nah, ini memenuhi kebutuhan pasien sebagai bentuk beneficentnya perawat. Kemudian justice. Adil. Contohnya triase. Ya, triase itu sebagai bentuk keadilan. Tidak membeda-bedakan mana yang umum atau yang BPJS. Betul. Kemudian non-malfeasant. Tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Contohnya, memasang bed trial pasien dengan resiko jatuh. Memasang logo kuning ya pada pasien resiko jatuh. Melakukan alkohol swab sebelum melakukan injeksi. Nah, ini non-maleficent. Veracity. Jujur. Betul ya. Jujur harus sesuai dengan data fakta yang akurat. Fidelity. Menepati janji atau kesetiaan. Oke. Confidentiality. Kerahasiaan. Nah. Mute. Oke. Bentar, Pak. Oke. Nah, confidentiality kerahasiaan. Rekam medis pasien bisa diakses oleh pihak siapa saja. Yang pertama adalah pasien tersebut, ya, pasti pasien. Kemudian pihak yang disetujui pasien, entah itu keluarga atau wali. Nah, yang penting sudah persetujuan dari pasien tersebut. Kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berurusan dengan pelayanan kesehatan pasien tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tim penyidik. Ya, tim penyidik hukum, betul, pihak kepolisian. Oke, clear ya. Berarti rekam medis bisa diakses oleh 4 pihak. Yang pertama, pasien. Yang kedua, pihak yang disetujui oleh pasien. Yang ketiga adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berurusan dengan pelayanan kesehatan pasien tersebut. Yang terakhir adalah tim penyidik. Ya, biasanya untuk penyelidikan. Oke, ini boleh diakses rekam medisnya. Yang terakhir, accountability. Berarti segala tindakan harus sesuai dengan SOP atau SPO. Nah, ini accountability.
Accountability. Oke, clear. 8 prinsip etik perawatan. Nah, ini juga banyak nanti terkait soal etik. Nah, kayak gini yang susah, Bu. Oke, siap. Dilema etik ya. Dilema di sini. Dilema di sini, betul. Dilema sekali. Di Kadang kalau sini ada, nah, pihak pengadilan meminta hasil visum. Tetapi ibu korbannya tidak menyetujui. Kalau di sini berarti jawabannya yang mana, gitu ya? Pihak pengadilan meminta hasil visum. Confidentiality versus autonomy. Confidentiality Autonomy. ya ini confidentiality ya. Tadi yang bisa diakses rekam medisnya kan dari pihak pengadilan. Ibu korban tidak menyetujui. Oke, berarti hak pasien tadi apa? Hak pasien, hak memilih pasien, autonomi. Autonomi. Oke. Nah, kuncinya sih D. Oke. Nah, kenapa kok bisa jawabannya yang D? yaitu Veracity apa? kejujuran. Kebenaran atau kejujuran. Jadi di sini ada yang menjadi dilema adalah ya memang ini kerahasiaan ya. Kerahasiaan, confidentiality. Tetapi karena ibunya tidak menyetujui, maka akan menutupi kebenaran atau veracity. Jadi jawabannya yang D. Oh, gitu. Kan dilema etik, betul. Dilema etik. Jadi confidentiality. Harus berpikir keras. Yang berpikir ya, Bu. Kadang-kadang ini menjebak Ulang, ya. Nurs. Dilema etik. Oke, kita ulang. Pihak pengadilan meminta hasil visum. Nah, pihak pengadilan kan tadi boleh ya untuk mengakses rekam medis. Berarti ini prinsipnya adalah confidentiality. Tetapi di sini ada masalah bahwa ibu korban tidak menyetujui bahwa pihak pengadilan tersebut membuka rekam medisnya, gitu kan? Nah, ada prinsip autonomi yang diberikan pada ibu tersebut, gitu. Nah, tetapi kalau ibunya tidak menyetujui, maka ada kebenaran yang ditutupi, yaitu veracity atau kejujuran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini, karena yang ditanyakan adalah apakah dilema etik yang terjadi. Gitu ya. Pusing. Oke. Gitu. Jadi walaupun ada prinsip boleh, pengadilan ini boleh mengakses rekam medis, confidentiality. Tetapi ibunya tidak menyetujui. Berarti apa yang akan berdampak? Oh, ternyata akan ada kebenaran yang tertutupi, yaitu veracity. Jawabannya yang D, terperosok. Ya, kalau ada soal ya yang menghabiskan waktu seperti ini, mending mengerjakan soal AGD ya Bapak Ibu ya. Soal analisis gas darah. Lebih pasti AGD. Iya, lebih clear di AGD kan sudah jelas ininya. Yang normal yang mana ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga clear ya untuk
dilema etik. Jadi kalau dilema etik ini salah satunya itu menutupi gitu, berdampak, berefek. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Dilema. Jadi yang membuat dilema. Nah, kalau yang ini. Perawat melakukan tindakan suction dengan menerapkan prinsip aseptik, atraumatik, cyanotik. Normal. Kalau ini sudah A ya. Non-malficent, betul. Karena ada prinsip aseptik, atraumatik, dan acyanotik untuk menghindari cedera pada pasien tersebut. Oke, lanjut. Ada lagi. Nah, ini yang dilanggar. Nah, ini juga kadang-kadang mengkecoh ya. Kadang-kadang kita milihnya yang benar, ternyata yang ditanyakan yang dilanggar. Apa? Lupa. Nah, lupa menutup sampiran. Confidentiality. Ya, liti. Kalau ada jawaban yang lebih tepat, ini jawabannya adalah privacy. Privacy ini juga bisa masuk ke confidentiality. Oke, lanjut. Nah, ada lagi kan? Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? Oke. Tidak sadarkan diri. Perawat henti jantung. Berbuat baik. Beneficence. Betul. Beneficent karena melakukan tindakan baik sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya. Segera menghidupkan alarm hot glow. Oke, lanjut. Nah, ini terkait masalah keperawatan lagi yang jadi masalah ya. Pasiennya DM. Obes Kita ya. harus menghitung IMT ini. Tinggi badan 165, berat badan 70 kilo. Dan lebih. Mengecoh ini. Iya, berat badan lebih dengan obes. Ya, pilihannya ada dua ya, Bu ya. Berat badan lebih atau obes. Kita cek nilai IMT-nya berapa? 70. 70 kilo. Terus ininya 5. 165. Kuadratkan. Nah, hasilnya adalah berapa? Ada yang sudah menghitung? BIMT. 2,7. 70 bagi 2,7. 8. 70 dibagi 1,65 kali 1,65. Obes, Kak. 70 dibagi 1,65 dikali 1,65 kan ini kuadrat ya. 5 dalam 25,7. Nah, 25,7. Nah, kalau 5,9. 9 apa 7? Kayak 25,9 atau 25,7 gitu ya. Nah, kalau berat badan berlebih, ini indikasi EMT-nya lebih dari 25 kg per meter kuadrat. Kalau obesitas lebih dari 27 kg per. Nah, berarti sudah jelas ya jawabannya yang A, betul sekali, yang berat badan berlebih. Karena IMT-nya tadi ini ya,
25,7 atau 25,9 ya. Jawabannya berat badan berlebih. Tapi kalau obesitas IMT-nya lebih dari 27. Oh, ini udah ada 25,7 ya. Nah, soal lagi terkait prinsip etik yang dilanggar. Non-mel. Ternyata alergi coklat. Elvis. Betul ya, non-malfeasant. Lihat pembahasan. Oke, ini ya. Pokoknya kalau ini pakai BMI kalkulator ya, di web kan ada BMI kalkulator. Penghitungannya BMI kan berarti tadi ya, berat badan per berapa Bu? Tinggi badan kuadrat ya. Itu dalam berat. Tapi dalam meter. Tuh, dalam meter, ini dalam kilogram. Jadi nanti tahu kalau berat badan berlebih lebih dari 25. BB lebih. Kalau lebih dari 27 berarti sudah Obes. kalau 26 berarti Overweight. betul, berat badan berlebih. 29 berarti obes. Obes. Clear ya. Mudah untuk membedakannya ya sekarang ya. Oke, lanjut. 28. Apakah prinsip etik? Lagi ya. Perawat telah menjelaskan manfaatnya, tetapi tidak Autonomi. karena Kebebasan keluarga untuk memilih. menandatangani informed consent. Nah, informed consent berarti persetujuan yang harus dijelaskan. Jadi informed consent tidak hanya minta tanda tangan, tetapi juga harus dijelaskan. Itu kalau berdasarkan undang-undang ya, informed consent itu harus ada penjelasannya, harus ada edukasinya. Oke, lanjut. 29. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? AC-nya cerebrovascular accident, CPA. Risiko perfusi cerebral tidak efektif. Sudah jelas sekali ya jawabannya, yang risiko perfusi cerebral tidak efektif karena ada CPA, trombosis, gangguan pada nervus juga. Oke, ada penyumbatan pembuluh darah atau ada pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi oksigennya yang masuk ke otak ini terganggu. Jadi terjadi risiko perfusi cerebral tidak efektif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. 27 jawabannya enggak. D, non-maleficent ya. Karena anaknya ternyata alergi coklat, jadi membahayakan. Oke, ini sudah. Nah, yang terakhir, terkait komunikasi terapeutik ya Bapak Ibu ya, pasti ini sudah diterapkan dalam sehari-hari. Di sini contohnya ada di RSJ. Perawat mendengarkan tanpa memutus pembicaraan, memberi isyarat, menganggukkan kepala sebagai respon dari apa yang telah disampaikan. Pasiennya ngomong kalau beliau adalah seorang wali kota, gitu ya. Nah, perawatnya ini menganggukkan kepala, gitu ya, tetapi tanpa menunjukkan persetujuan. Jadi cuma menganggukkan kepala aja, ya, gitu ya. Oke, jawabannya yang
D. D, betul. Menunjukkan penerimaan atau accepting. Accepting. Accepting ya. Tanda-tandanya apa yang ini yang mendengarkan tanpa memutus pembicaraan, memberikan isyarat menganggukkan kepala dari respon yang telah disampaikan oleh pasien, walaupun perawatnya nggak setuju gitu ya, tapi ya menunjukkan penerimaan. Oke, jawabannya yang D. Nah, kita bahas ya. Nah, di sini ada hal-hal yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada konfrontasi. Konfrontasi berarti perawatnya ini tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pasien. Contohnya pasiennya hipertensi tapi malah makan banyak ikan asin ya. Makan konsumsi garam, terus diabetes makan yang manis-manis. Nah, ini konfrontasi. Suaranya dengung, Bu. Mana Bu? Dulu. Oke. Nah, selanjutnya kesegeraan. Berarti perawatnya harus peka. Kalau pasiennya tiba-tiba menangis gitu ya, nah perawatnya harus peka, kesegeraan. Hanya membuka diri. Kalau membuka diri, berarti perawatnya ini mampu bercerita terkait pengalamannya. Misalkan, perawatnya juga pernah dirawat di rumah sakit seperti pasiennya. Nah, ini mampu membuka diri. Selanjutnya, katarsis. Katarsis berarti perawat mampu mendorong hal-hal yang tidak disukai oleh pasien tersebut. Jadi, untuk mengungkapkan gimanakah kejadian masa lalu pasiennya. Nah, ini katarsis. Kemudian bermain peran, berarti ada role play. Seakan-akan bayangkan saya adalah keluarga Anda. Nah, apa yang ingin Anda katakan? Nah, itu bermain peran. Selanjutnya ada kebuntuan terapeutik. Nah, ini hal-hal yang membuat terapeutik itu buntu gitu ya. Yang pertama ada resistensi. Resistensi berarti pasiennya ini menolak tentang apa yang dilakukan oleh perawat. Misal perawatnya mau masang NGT atau masang infus, tapi pasiennya menolak, nah resisten. Kemudian transference. Transference berarti perawatnya ini mirip dengan seseorang yang dikenal oleh pasien, misal mirip sama mantannya atau mirip sama tetangganya, pacarnya. Nah, ini transference. Kemudian counter transference. Kalau counter transference ini berarti dari sisi perawatnya yang membuat buntu. Misal perawatnya ini datang terlambat atau perawatnya ini sedang ada banyak masalah saat bertemu dengan pasien. Nah, ini counter transference. Kemudian yang terakhir ada pelanggaran batas. Kalau pelanggaran batas berarti pasiennya ini memberikan imbalan kepada perawat, memberikan bingkisan. Nah, ini masuk ke dalam pelanggaran batas. Oke, konfrontasi sama katarsis. Konfrontasi berarti pasiennya perawat tidak setuju apa yang dilakukan oleh pasien. Misal tadi pasiennya ini hipertensi tapi masih banyak makan ikan asin gitu ya. Pasiennya DM tapi masih banyak makan gula, hipertensi makan gule. Nah, konfrontasi. Kalau katarsis, ini perawatnya mampu mendorong pasien untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak dia sukai. Tentang kejadian masa lalu. Nah, ini mampu didorong untuk diungkapkan oleh perawat. Ini katarsis, gitu ya perbedaannya antara konfrontasi dan katarsis. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Nah, untuk teknik-teknik komunikasi terapeutik ada banyak ya. Ada 1 sampai 23. Kita akan review sedikit-sedikit. Nah, kalau mendengarkan aktif berarti ini. Nah, ini ya, teknik terapeutik ada dari mendengarkan aktif sampai dengan humor gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada mendengarkan aktif. Kalau mendengarkan aktif berarti
mendengarkannya sambil memberikan feedback atau memberikan balasan gitu ya. Kalau mendengarkan pasif tidak memberikan feedback, hanya gitu ya. Oh, ya saya dengar gitu. Nah, ini perbedaannya antara mendengarkan aktif dan pasif. Kemudian ada yang tadi penerimaan. Penerimaan itu acceptance, tidak menolak ya. Kemudian ada tanda-tanda, ada cara-cara menunjukkan penerimaan, tidak memotong pembicaraan, terus ada bahasa nonverbal dan verbal yang ditunjukkan, mengangguk, tersenyum, dan lain-lain. Kemudian ada klarifikasi atau validasi, menanyakan kembali, benar nggak sih Bu kalau seperti ini? Nah, ini klarifikasi. Kemudian focusing. Focusing itu contohnya ya pada lansia yang suka berbicara yang muter-muter. Nah, kita harus menspesifikannya lagi gitu ya, biar tidak muter-muter, biar fokus. Kemudian observasi. Observasi berarti diamati gitu ya. Apakah kayaknya gemetar gitu. Kemudian sejak kapan terjadi seperti ini gitu. Tolong slide pertama. Nah, ini slide pertama ya. Ada mendengarkan aktif dan pasif. Oke, sudah. Ini tentang penerimaan. Kemudian ada yang selanjutnya ada menawarkan informasi. Berarti menawarkan apakah pasiennya ini perlu untuk diedukasi lagi. Misal, Ibu sudah tahu belum tentang pencegahan stunting atau apa ya, memberikan edukasi pada pasien. Kemudian ada diam. Nah, ternyata diam ini memiliki banyak arti. Tergantung nanti pada kasusnya seperti apa. Apakah diam di sana berarti pasiennya ini mendengarkan dengan penuh perhatian, atau malah diamnya ini malah pasiennya ternyata marah, frustasi, menolak, mengabaikan gitu ya. Ada beberapa makna dari diam. Selanjutnya ada asertif. Kalau asertif berarti mampu mengekspresikan pikiran atau perasaan dengan tetap menghargai hak orang lain. Jadi mampu untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, selanjutnya menyimpulkan, memberikan kesimpulan, memberikan penghargaan, berarti memberikan award pada pasiennya. Oh, Anda terlihat sangat cantik hari ini ya, rapi sekali ya Pak, hari ini ya Pak. Gitu. Nah, ini memberikan penghargaan. Menawarkan diri, menyediakan diri. Jadi, apakah saya bisa menemani Anda di sini, Bu? Gitu. Nah, ini menawarkan diri. Memberikan petunjuk umum, berarti mendukung klien untuk terus berbicara. Bagaimana selanjutnya, Pak? Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini petunjuk umum. Pertanyaan terbuka, berarti bukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kalau jawabannya ya atau tidak, berarti ini pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka, berarti pasiennya bisa cerita panjang lebar gitu ya. Menempatkan urutan waktu, berarti sebelumnya itu apa, sesudahnya itu apa. Mendukung perbandingan, menanyakan kesamaan atau perbedaan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini yang sering ada mengulang atau repetisi, repeat. Meminta pasien untuk mengulangi kembali ya topik pembicaraan yang dibicarakan. Oh, apakah benar seperti ini? Nah, gitu, mengulang kembali atau repeat. Kemudian refleksi, mengembalikan perasaan dan pikiran pasiennya. Jadi, menurut Anda, kalau seperti ini harus bagaimana? Apakah ini berhubungan dengan kejadian yang tadi, gitu ya? Oke, selanjutnya eksplorasi. Explore, mempelajari lebih dalam, menghadirkan realitas, berarti menyediakan informasi dengan perilaku yang ada. Kemudian menunjukkan keraguan, berarti perawatnya ini ragu tentang apa
yang dipersepsikan oleh kliennya. Kemudian ada penurunan jarak. Jadi perawatnya mau dekat dengan klien. Kemudian kalau humor berarti ada jokes ya, ada bercanda. Ini juga termasuk salah satu teknik komunikasi. Nah, terima kasih. Oke, izin slot konfrontasi. Mana ya? Yang ini ya. Ini yang hal-hal yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Bisa jadi dari dimensi tindakan atau ada kebuntuan terapeutik. Ya, oke Kak Uswatun. Ya, nanti rekaman jobnya akan dibagikan ya. Sama ini materi PDF-nya. Oke, Bapak Ibu ya, semoga clear untuk hari ini pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 30. Besok kita akan lanjut 31 sampai 60. Ya, saya ucapkan selamat malam. Mohon maaf apabila ada banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse.